Sintayong ini tampaknya didatangkan Persija Jakarta untuk menghentikan Persib Bandung mendominasi Liga Indonesia, saudara-saudara. Karena kalau Persib Bandung juara lagi ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 berturut-turut, ini nanti kita sama seperti Malaysia, Johor Darul Taksim. Wah, yang 11, 12 atau berapa itu. Dan itu akan membuat liga kita menjadi liga petani. Padahal liga kita adalah liga karate. Jangan jadi liga petani, biarkan tetap menjadi liga karate. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, di sela-sela FIFA Matchday edisi Juni 2026 di mana Indonesia menghadapi Oman dan Mozambik, ternyata klub dari Indonesia Persija Jakarta membuat kejutan dengan memulangkan Sintayong. STY Sintayong, pelatih legendaris tim nasional Indonesia yang dipecat Erick Thohir itu didatangkan kembali ke Indonesia untuk menjadi pelatih kepala musim 2026-2027. Targetnya ya jelas lah. Kalau dengan pelatih sekelas Sintayong, masa iya targetnya hanya peringkat ketiga? Ya pasti targetnya juara. Dan Persija ini penasaran sekali untuk menjuarai Liga Indonesia setelah sekian lama mereka tidak juara. Sekarang mereka punya kesempatan itu setelah musim sebelumnya ini, musim 2025-2026 itu sebenarnya mereka tampil lumayan lah, cukup bagus saudara-saudara. Tetapi ya memang memasuki akhir-akhir musim itu tampaknya bensinnya sudah habis. Sementara klub lain seperti Persib dan Borneo jauh lebih konsisten. Dan dengan 3 gelar juara Persib Bandung berturut-turut itu tampaknya benar-benar memacu adrenalin Persija, membuat manajemen Persija itu terlecut untuk bagaimana caranya supaya musim depan Persib tidak lagi juara melainkan Persija Jakarta. Karena itu mereka memutuskan untuk mempekerjakan Sintayong. Ya, saudara-saudara sudah tahulah Sintayong siapa. Siapa dia, pelatih dari Korea Selatan yang menurut saya cukup sukses. Dia paham karakter pemain-pemain Indonesia, dia sudah mengerti, dia juga mengerti persaingan di peta di Liga Indonesia. Dia juga pasti sudah mengerti, walaupun pada waktu dia melatih di Indonesia itu tidak banyak pemain dari Liga, tidak banyak dia keliling ke klub-klub Liga, tidak beda dengan John Herdman ini. Tetapi ya setidaknya dia sudah mengerti, dan ini tidak akan membutuhkan waktu lama bagi Sintayong dan Persija untuk untuk menyatu, untuk adaptasinya itu saya rasa tidak akan butuh waktu lama. Karena apalagi di dalam beberapa skuad Persija itu juga ada beberapa pemain kesayangannya Sintayong. Tangan Sintayong di Persija ini menjadi sinyal yang menurut saya cukup positif. Dan Persija tampaknya ingin memanfaatkan kesalahan, dalam tanda petik kesalahan Persib Bandung yang memutuskan untuk mengganti Bojan Hodak dengan asistennya. Siapa ya, Tosik atau siapalah itu, Bojan Hodak naik ke posisi di manajerial itu, di pokoknya katanya penghubung antara pemilik saham dengan tim, kayak begitulah posisi di manajemen. Nah, ini tampaknya menurut saya ini adalah sebuah kesalahan besar. Dan Persija juga melihat itu saudara. Kenapa ini kesalahan besar? Karena Persib ini kalau nggak ada Bojan Hodak, ya dia hanya kumpulan pemain-pemain bintang saja. Bojan Hodak inilah yang punya andil dalam meramu pemain-pemain bintang itu menjadi satu kesatuan tim yang tidak terkalahkan, yang menjuarai Liga Super Indonesia, Indonesia Super League dalam 3 musim terakhir. Itu peran Bojan Hodak itu besar sekali.
Dan saya nggak tahu ya, makanya saya kaget juga kenapa Persib Bandung tiba-tiba memutuskan menggeser posisi Bojan Hoda. Itu menurut saya agak mengejutkan dan itu sesuatu keputusan yang menurut saya salah. Kenapa? Karena Persib setelah 3 musim berturut-turut juara di Indonesia seharusnya dia naik level, dia naik kelas, level Asia, level ASEAN, apalagi musim 2026-2027 itu akan sibuk. Persib akan sibuk. Liga Indonesia jelas. Kemudian PSSI juga sudah menyatakan akan membuat satu turnamen League Cup, semacam Piala Liga, semacam Piala Indonesia. Berarti domestik ada 2. Kemudian dia akan ikut Liga Champion Asia 2 playoff kalau nggak salah. Kemudian ada Shopee Cup, ASEAN Club Champion. Jadi ada 4. Ada 4, dan itu sebenarnya dengan tampil di 4 aja itu sebenarnya Persib itu membutuhkan Bojan Hoda. Karena Bojan Hoda itu juga punya pengalaman di level Asia. Dia pernah membawa Kuala Lumpur City sampai ke final Piala AFC. Final ya, final Piala AFC ya, bukan final zona ASEAN ya, bukan, beda. Bukan semifinal zona ASEAN, bukan. Final di Asianya, bukan ASEAN lagi, tapi di Asia. Jadi ini kesalahan yang menurut saya cukup fatal. Persib tidak menggeser posisi Bojan Hoda, dan tampaknya kesalahan itulah yang coba dimanfaatkan dan dibaca dengan baik oleh Persija Jakarta, dan saya harap juga klub-klub lain membaca itu, dan Persija memutuskan mencarikan kompetitor yang cukup bagus, yaitu Sintayong yang notabene adalah mantan pelatih tim nasional Indonesia yang cukup sukses. Saya, saudara-saudara, kedatangan Sintayong ini kemungkinan besar juga akan diikuti oleh beberapa pemain kesayangan Sintayong waktu membela tim nasional Indonesia. Selain yang sudah ada di skuad ini. Di sini kan Persija ini kan sudah ada Ridho. Rizky Ridho. Salah satu pemain yang didikannya, yang dipercaya sekali oleh Sintayong. Kemudian Witan Sulaiman, walaupun musim lalu kayaknya sempat dipinjamkan ya, atau gimana ya. Itu Witan Sulaiman juga kan masih ada di Persija. Senpati Nama, Jordi Amat. Kemudian siapa lagi? Fajar Fatur Rahman ya? Atau siapa? Itu pemain-pemain yang selama di tim nasional Indonesia itu bekerja sama dengan Sintayong, dan salah satu kepercayaan ya mungkin Andri Tani yang tampaknya akan terbuang lah. Tapi ya udahlah, biarin aja, Andri Tani udah tua dan kebanyakan gaya. Sudah saatnya diganti. Si Rus Margono kan ada di situ. Nah, itu. Dan selain pemain-pemain yang sudah ada, mendugaan saya ini ya, prediksi saya bisa benar bisa salah. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya mohon maaf. Itu kedatangan Sintayong ke Persija ini bisa menjadi magnet bagi pemain-pemain Indonesia lainnya. Pemain-pemain timnas yang waktu itu bersama dengan dia. Misalnya Marcelino Ferdinand itu punya potensi untuk bermain di Persija. Karena apa? Karena di Eropa karir dia di Slovakia juga tidak bagus-bagus amat. Kemarin di Oxford juga tidak bagus-bagus amat. Jadi ada potensi Marcelino kalaupun pulang tujuannya Persija jelas, karena di situ ada Sintayong. Kemudian Pratama Arhan juga punya potensi untuk kembali ke Indonesia membela Persija Jakarta. Pratama memang masih di Bangkok, tetapi kan cedera dan nggak tahu ya kontraknya akan berakhir kapan. Tetapi kalaupun dia nggak melanjutkan karir di sana, ada potensi untuk dia bermain di sini. Begitu pula dengan pemain-pemain lain. Begitu kecuali Eliano Reinders, kecuali Mesilger yang konon katanya tidak suka. Tetapi ya ini bagus sekali bagi Sintayong untuk datang ke Indonesia, dan bagus sekali untuk Persija, dan bagus sekali untuk untuk liga itu sendiri pada umumnya. Karena kalau kita membiarkan Persib Bandung terus menjuarai Liga Indonesia, nanti bisa juara ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 berturut-turut. Seperti Malaysia itu nanti kita jadinya Liga Petani. Itu tidak bagus, saudara-saudara. Jadinya Liga Petani seperti Johor Darul Taksim yang entah juara 11 kali, 12 kali, atau 13 kali berturut-turut, itu nggak bagus. Kita ini bukan Liga Petani. Kita ini adalah Liga Karate, Liga Tawuran. Dan biarkanlah
itu tetap menjadi atribut Liga Indonesia. Kalau kita melihat rekam jejak Sintayong bersama klub, nah itu sebenarnya cukup bagus ketika dia di awal karir dia bersama dengan Songnam Ilhwa itu adalah klub yang dimana dia juga menjadi pemain di situ. Itu prestasinya lumayan, saudara-saudara. Waktu bersama Songnam Ilhwa itu dari 8 Desember 2008 sampai 7 Desember 2012 itu bermain 183 kali, menang 80, imbang 43, kalah 60. Persentasenya memang 43,72%. Tetapi tetapi dia berhasil membawa Songnam itu menjadi juara Liga Champion Asia, AFC Champion League waktu itu tahun 2010, kemudian menjadi piala juara Piala Korea FA, KFA, Piala Korea FA, Piala KFA itu tahun 2011 itu bersama dengan Songnam Ilhwa. Sayangnya pada karir terbaru dia bersama Ulsan Hyundai itu dia gagal. Dia dipecat setelah terjadi konflik antara Sintayong dengan pemainnya, dan dia hanya bertahan dari Agustus sampai Oktober dengan 10 pertandingan, 2 kemenangan, 4 skor imbang, 4 kekalahan, hanya 20% persentasenya. Nah, tetapi di level tim nasional prestasi dia memang baguslah. Kita lihat Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, terus Korea Selatan U23, kemudian Korea Selatan U20. Pokoknya kalau di tim nasional udah di Indonesia itu lihat lolos ke Piala Asia U23, Piala Asia Senior, terus apalagi bikin kejutan perempat final, kualifikasi Piala Dunia, hampir lolos ke Piala Dunia kalau nggak dipecat Erick Thohir. Jadi kalau untuk tim nasional sudahlah, tetapi kan tim nasional dan klub itu berbeda tentu saja. Tim nasional dan klub berbeda, dan klub dia akan lebih intensif dan pertandingannya akan jauh lebih banyak, dan tekanannya di klub seperti Persija ini tekanannya besar sekali. Dan itu akan menjadi akan menjadi tantangan bagi Sintayong untuk tidak main-main, tidak main-main lah. Dia harus serius di situ. Dia harus mencari squad, mencari pemain yang sesuai dengan karakter dia, dan tampaknya dia juga akan memberi porsi kepada pemain muda yang cukup besar di tim Persija ini, seperti halnya dia melakukan itu bersama dengan tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Persija dengan Sintayongnya, saya sih berharap klub-klub lain di Liga Indonesia itu merombak skuad, berbenah serius untuk mencegah Persib menguasai Liga Indonesia 2026-2027. Borneo itu sebenarnya salah satu klub yang cukup konsisten, saudara-saudara, walaupun dia gonta-ganti pelatih. Cukup konsisten lah sejak era Erick Thohir pertama kali menjadi PSSI, yang kemudian liganya dirubah, kemudian juara liga tidak otomatis jadi juara, tetapi harus ada playoff lagi ya. Itu dia sial saja di situ. Kemudian musim berikutnya dia juga tidak beruntung, tetapi masih stabil di atas. Di musim kemarin juga masih stabil di atas. Borneo ini juga saya harap juga musim depan itu bisa setidaknya bersaing di papan atas lagi. Kalau bisa juara ya alhamdulillah. Kalau tidak ya tetap posisinya stabil. Kemudian klub-klub lain kayak Persebaya ya sudah saatnya bangkit lagi lah. Persebaya, kemudian mana lagi, Dewa United ya memang dia tidak punya basis pendukung, tidak punya basis massa, tetapi manajerialnya bagus sehingga dia mampu mengumpulkan pemain yang bagus, pelatih-pelatih yang bagus dan konsisten. Terus klub promosi kayak PSS, Sleman itu dia harus bangun lah. Masa mau degradasi lagi, setahun promosi setahun degradasi. Kemudian klub yang miliknya pejabat itu, 2 klub baru milik pejabat, Garuda Yaksa sama Adiaksa. Itu ya
Ya gimana ya, seharusnya Pak Prabowo ini mengayomi, bukan ikut kompetisi. Tapi ya, itulah Liga Indonesia. Jadi intinya saudara-saudara, intinya harapan saya itu 2026, 2027 bukan Persib Bandung lagi yang juara. Bukan, supaya liga kita kompetitif, supaya liga kita tidak disebut sebagai liga petani seperti halnya Liga Malaysia dengan Johor Darul Taksim yang juara berturut-turut belasan kali itulah. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Semoga musim depan ini 2026, 2027 ada juara selain Persib. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai Istanbul, dari London sampai dari London sampai Istanbul, dari New York sampai San Francisco, dari Santa Fenang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibain, semua sudah kita cangkeman, semua sudah kita bicarakan secara bebas. Yang penting sopan. Tadi kita bicara tentang Sintayong. Sintayong yang kembali ke Indonesia menerima pinangan Persija untuk menjadi pelatih kepala yang baru. Dan Sintayong kita semua tahu, sama-sama tahu adalah pelatih yang cukup sukses di Indonesia. Dia meloloskan Indonesia ke Piala Asia. Di Piala Asia juga lolos sampai ke babak 16 besar. Di level U23 dia meloloskan Indonesia ke Piala Asia U23 juga. Di Piala Asia U23 dia mampu membawa Indonesia sampai ke semifinal, nyaris lolos ke Olimpiade Paris. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia dia juga meloloskan Indonesia sampai ke putaran terakhir, sebelum akhirnya diganti oleh Erick Thohir dengan Patrick SpongeBob, temannya SpongeBob, karena masalah-masalah yang nggak jelas. Karena alasan-alasan yang gak jelas. Di level klub dia baru saja dipecat oleh Ulsan Hyundai memang. Tetapi dulu di awal karir dia sebagai pelatih itu dia tahun 2008 sampai 2012 itu dia sukses bersama Seongnam Ilhwachunhwa menjuarai Liga Champion Asia, AFC Champions League 2010 dan Piala FA Korea 2011. Jadi ya, ini bagus. Kedatangan Sintayong bagus untuk mencoba mematahkan dominasi Persib yang menguasai Liga Indonesia 3 musim berturut-turut. Dan tampaknya ada celah di situ karena Persib baru saja mengganti Bojan Hodak dengan asistennya. Bojan Hodak posisinya diberikan posisi di jajaran manajemen. Dan menurut saya itu adalah kesalahan besar. Karena Persib ini kalau nggak ada Bojan Hodak, ya dia jadi tim mediocre aja. Walaupun punya bintang-bintang, kuncinya ada di Bojan Hodak. Karena Bojan Hodak ini dia bisa bisa menyatukan pemain-pemain bintang itu, bisa meredam ego pemain-pemain bintang itu. Dan musim depan Persib akan main di 4 kompetisi dan itu berat kalau tanpa Bojan Hodak. Dan tampaknya Sintayong didatangkan di situ untuk memanfaatkan situasi itu, saudara-saudara. Jadi Persib harus sadar bahwa salah satu kuncinya itu adalah Bojan Hodak. Dan sekarang Bojan Hodak nggak jadi pelatih, ya sudah. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Ya semoga saja sih memang ada juara baru supaya Liga Indonesia tidak menjadi Liga Petani. Oke, sudah-sudah ya, saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.